yang paling nyaman dan kusuk bagi saya itu di GKI. Makanya saya paling nggak jadi jemaat yang kutu loncat Pak. Jadi tetap di GKI. Apakah sempat jadi bahan gosipan kira-kira Iyun? Ya pasti. Pasti gosip itu pasti ada Pak. GKI Kediri punya banyak warna kehidupan. Ada mereka yang aktif pelayanan dan berjabatan, tapi ada juga yang sekedar partisipan. Semuanya terangkum dalam harmoni keselarasan. Tanpa jabatan bukan berarti tidak pelayanan, justru ada banyak kesempatan untuk ambil bagian. Berada di balik layar bukanlah persoalan, yang penting ialah hati sebagai seorang pelayan Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara, kembali lagi di Sebelah Mata mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Hari ini di Sebelah Mata kita akan berbincang dengan seorang ibu anggota jemaat GKI Kediri, bukan yang paling tua, bukan juga yang paling muda, tapi punya banyak cerita dan pengalaman tentang GKI Kediri. Langsung saja kita berbincang dengan Ibu Yuyun Masita. Selamat malam, Iyun. Selamat malam Pak Mario. Kabar baik? Kabar baik. Puji Tuhan. Hari ini spesial nih Bapak Ibu. Saya dijamu di tempat makan Mirasa 2 dan di depan saya ada banyak makan dan minuman. Tanda bahwa saya akan pulang kenyang. Oke. Terima kasih Iyun untuk jamuan luar biasanya. Nah, Iyun, kita akan ngobrol tentang GKI Kediri nih. Baru ulang tahun, 65 tahun. Iyun kan sudah cukup lama ya menjadi anggota jemaat GKI Kediri. Sejak kapan? Sejak saya kelas 5 SD, tahunnya 68. Tahun 68. Ada cerita enggak dulu ketika mau jadi anggota GKI Kediri atau ikut papa atau orang tua? Kan biasanya sekarang Kristen itu kan turunan gitu ya, orang tuanya Kristen, anaknya juga ikut Kristen. Iyun bagaimana? Justru saya dari keluarga yang bukan Kelenteng, juga bukan Buddha, tapi aliran nenek moyang, di mana tiap malam pukul 12 malam tuh kita diharuskan sembahyang pada pencipta langit dan bumi, tapi memakai hiu. Oke, artinya bukan dari backgroundnya bukan Kristen. Ya. Bukan Kristen ya. Terus bagaimana dulu ceritanya bisa jadi anggota GKI? Waktu tahun 65-66 itu kan kebetulan orang tua saya seorang pendidik ya. Tapi dari sekolah Mandarin. Nah, sekolah itu ditutup. Papa saya tahu bahwa saya kalau nggak sekolah pasti akan bodoh. Jadi dia bilang begini, sudah kamu masuk sekolah Jawa aja. Nah, sekolah yang bisa kamu masuki itu bukan sekolah swasta, tapi sekolah negeri. Nah, kamu masuk SD Ringin Sirah, dari kamu kelas 4 saya naikkan kamu kelas 5. Mereka menganggap bahwa pendidikan di sekolah Chinese itu lebih tinggi mutunya daripada sekolah itu negeri. Akhirnya saya mengikuti dan itu pun bisa berjalan dengan baik. Nah, salah satu kenapa saya bisa masuk ke GKI, ya gara-gara guru agama, agamanya di sana adanya dua, cuman agama Kristen dan Islam. Akhirnya Papa memilih, gimana Pak? Ya sudah kamu masuk Kristen aja. Kamu ke gereja lah, ini diharuskan loh Pak, minta tanda tangan pendetanya tiap minggu dan khotbah apa yang bisa yang yang didapat tuh harus dicatat, habis itu ditandatangani pendetanya. Nah otomatis kan Papa saya berpikir kemana ya gereja, kan nggak ngerti. Nah kebetulan Papa tuh kenal dengan Bapak Ibrahim,
Kohkice. Nah, itu papahnya Pak Yudi Ibrahim ya. Terus kedua kenal juga dengan Pak Andreas, Toko Mustika, papahnya Pak Thomas. Nah, mereka sangat kenal, jadi mereka tuh menitipkan saya karena saya ya agak lumayan dableknya, banyak temannya, ya toh. Terus akhirnya saya tiap minggu pergi ke gereja. Nah, setelah ke gereja, nggak taunya kena khotbah setiap minggu. Waktu itu yang khotbah Pendeta Silas dengan Ibu SKS Dharma Putra. Oh, Bu Eli. Ya, nah khotbah itu masuk ke saya, jadi saya jadi agak militan kekristenan saya. Terus kebetulan mereka semua tuh Bu Eli, Pak SK tuh kenal, Pak Andreas kenal papa saya. Otomatis mereka tuh menawarkan saya untuk jadi pengurus waktu itu. Nah, waktu itu kan saya begitu masuk, itu kebanyakan yang ada tuh pemuda, nggak ada namanya remaja. Ya sudah, saya ikut pemuda itu, saya yang paling kecil. Nah, teman-teman yang tua itu sebaya dengan Kokice. Terus siapa lagi ya? Pak Minto, Bu Minto itu yang masih banyak. Terus Pak Nyoman. Nah, terus masih Mbak Darwati yang itu, Mbak Darwati ya, yang orang-orang begitu, seangkatan itu. Nah, saya yang paling muda. Nah, setelah ikut itu ya kemanapun mereka ada paduan suara, saya ikut, apapun pokoknya saya ikut. Terus akhirnya, nah saya banyak teman, ke teman-teman sebagian dari sekolah-sekolah Tionghoa itu saya ajak ke gereja, tapi kebaktian yang untuk remaja, ada remaja, tapi belum sampai ada komisi itu belum, pokoknya yang ngajar juga Pak SK dengan Bu SK dengan Pak Silas itu, kadang-kadang Bu Andreas juga kadang-kadang ya. Terus nah waktu saya diajarkan Bu Andreas yang sampai kesan tuh sampai sekarang itu khotbah tentang kekudusan. Jadi yang saya lihat saat ini itu yang terhilang. Jadi begitu anak remaja diajarkan khotbah di gereja dia itu akhirnya pulang tuh kita dipanggil sendiri antara perempuan dan laki-laki diajarkan menjaga kekudusan. Itu yang sampai tertanam sampai ke dalam ya, sampai dari perbuatan sampai sekarang tuh saya tiru, saya terapkan pada anak buah saya. Jadi saya selalu kan mengajarkan kekudusan ke anak-anak tuh, anak buah saya yang di resto ini sekarang. Setiap anak mungkin Tuhan berikan, kan di sini banyak, kebetulan saya cerita ya Pak, di sini kan banyak PKL. Satu PKL tuh satu sip bisa 8 sampai 12 anak. Kalau 1 tahun saya dapat kira-kira 36 anak, minimal 30 dengan pegawai saya. Itu saya sudah puji Tuhan, saya bisa mengajarkan mereka kebanyakan. Sebuah nilai kekristenan tadi ya. Ya, justru yang membuat saya kadang-kadang terharu, itu mereka tuh si perempuan anak-anak tuh cerita dengan ibunya, dengan orang tuanya. Ya, dan orang tuanya tuh akhirnya datang ke rumah makan, bilang Bu Yuyun terima kasih, anak saya diajarkan kebersihan dan kekudusan, dan kebersihan itu juga akhirnya saya pakai. Terus saya tuh jadi terharu, ya senyum gitu Pak. Ya, artinya dari awal yang ya bisa dibilang menjadi Kristen karena pendidikan, lalu kemudian justru tanah subur untuk ditanami dan bertumbuh menghasilkan buah yang menjadi cerita bagi orang-orang di sekitar. Nah, Ai Yun ini kan berarti hitungannya kalau 68, 32 tambah 20, 52 tahun sebagai anggota GKI. Kiprahnya Ai Yun itu mungkin banyak yang belum tahu. Artinya selama ini Ai Yun hanya ada di balik layar. Ya, saya sendiri tahu kiprahnya Ai Yun seperti apa karena saya ada di dalamnya. Tapi tidak banyak nih yang tahu. Boleh tidak diceritakan apa saja sih yang sudah pernah dimasuki oleh Ai Yun? Jadi apa, pengurus apa saja? Saya kalau cerita tentang itu ya lupa ingat ya, udah lama sekali. Tapi kalau di remaja itu
tahun pertama pembentukan sampai ulang tahun itu saya bisa cerita ya. Saya kebanyakan duduknya ya mesti nggak pernah saya jadi ketua tuh nggak pernah. Ya paling nggak jadi wakil bendahara konsumsi itu pasti itu ya, langganan dimanapun. Itu di komisi wanita, itu juga jadi anggota. Nggak pernah kita sampai bendahara nggak pernah. Malah saya anggota seksi-seksi karena saya tahu yang ibu-ibu yang waktu itu sangat mumpuni ya seperti Ibu Evi, Pak Andreas, Tante Erli itu orang-orang yang jadi Tante Fredici yang jadi panutan saya waktu mereka menata gereja waktu Natal itu memasang pondium, masang pohon Natal. Dalam hati saya sudah bilang Tuhan aku juga kepingin besok aku dewasa, aku pengen seperti itu. Itu. Dan kalau disebutkan berarti kan tadi ada pengurus pemuda remaja, lalu komisi wanita, muger. Lalu kalau lihat Paskah dan Natal, Bapak Ibu lihat bunga, nah itu adalah kreasinya Aiyun, ya. Lalu sekarang menjadi apa Aiyun? Sekarang yang terakhir itu ya karena jadi BPK, Badan Pemeriksa Keuangan GKI itu karena ya saya merasakan bahwa itu Tuhan panggil. Tuhan panggil, jadi secara pribadi. Gitu. Dan itu karya yang sudah dilakukan oleh Aiyun selama menjadi anggota GKI Kediri. Nah, Aiyun dari awal sampai sekarang ini kan AI tetap setia, militan menjadi anggota GKI Kediri. Padahal di Kediri ada banyak gereja dan tidak dapat dipungkiri tidak sedikit yang berpindah. Kenapa Aiyun memilih setia dan militan? Begini, itu ada cerita. Waktu saya SMP, itu yang beragama Kristen kan cuma sedikit sama Katolik. Jadi kebetulan Katolik sendiri, yang Protestan sendiri. Nah, kebetulan guru Protestan itu mengharapkan kalau kamu bisa dapat tanda tangan dari gereja yang bermacam-macam, nah itu nilaimu tinggi. Akhirnya saya dan teman-teman saya bilang, kalau gitu minggu ini ke GKI ya kamu, minggu depan ke gerejamu ke GKJW ya, minggunya lagi ke Katolik ya, kepengen tahu kita akhirnya ke Baptis, kemana-mana pokoknya Pentakosta. Nah kebetulan selama keliling ke gereja manapun saya merasakan paling nyaman itu di GKI. Nah, di Katolik yang sangat monoton membuat saya ngantuk. Di Pantai Kosta yang ramai membuat saya ada basa roh, jadi tengok-tengok ke sana kemari. Jadi membuat saya tidak nyaman. Yang paling nyaman dan kusuk bagi saya itu di GKI. Makanya saya paling enggak jadi jemaat yang kutu loncat, Pak. Jadi tetap di GKI. Tetap setia dan militan ya. Militan sekali. Ya, syukur kepada Allah. Karena jarang sekali yang seperti ini. Ya, tentu saya juga bersyukur banyak jemaat yang GKI Kediri yang masih militan dan setia sampai hari ini, bahkan memberikan hidupnya untuk memelihara, ngurusi gereja, apa yang kurang dicukupi ya toh. Dan itu sebuah anugerah yang bagi saya sebagai calon pendeta patut disyukuri. Ya. Nah, harus begitu. Aiyun selama bergereja di sini ada banyak kisah tentunya ya. Betul ya? Nah, saya minta satu saja kisah yang mengesankan bagi Aiyun. Bagi saya pribadi atau bagi nanti untuk jemaat semua? Iya, boleh bagi pribadi, boleh bagi jemaat semua. Monggo Aiyun. Bagi teman-teman ya. Kalau yang mengesankan juga agak sedikit nggak enak di hati ya. Saya waktu itu entah mungkin SMP kelas 3 atau SMA. Kebetulan saya suka berpakaian tuh yang bermacam-macam model. Nah, karena orang tua saya seorang modis, jadi mami saya tuh paling suka
kalau saya berdandan dengan pakaian yang karya dia, habis itu kalau setiap kali saya pakai pasti banyak pemesannya. Nah itu yang dijual mama. Jadi saya tuh mirip kapsa berjalan. Jadi maksudnya kalau di Jakarta tuh di Kediri lagi musim umpama mini, di Jakarta tahu-tahu sudah musimnya maxi. Saya tuh orang-orang belum pakai maxi, saya sudah pakai maxi dulu. Nah, ada sebagian majelis, ya kebetulan majelis pasti cewek dong. Nah, mesti panggil saya, kenapa sih kamu mesti jadi MPO, bilang gitu. MPO gimana? MPO itu apa, Yun? Mencari perhatian orang. Oke, mencari perhatian orang. Oke, Ya, dipanggil, ditanya, kenapa teman-temanmu tuh masih pakai baju panjang-panjang, kamu mesti pakai mini. Kalau enggak gitu temanmu masih pakaian mini, kan cantik. Kamu sudah pakai panjang-panjang seperti orang ya dari golongan lain gitu. Nah modenya begitu, saya cuma tertawa aja, saya bilang, saya tuh saat ini lagi, mama saya seorang modus. Jadi saya tuh seperti modelnya. Nah setelah saya pakai, barang baju ini pasti laku dan itu pun banyak pemesannya. Lah itu merupakan mata pencarian orang tua saya. Kalau nggak boleh ya saya nggak ke gereja, saya bilang begitu. Dan itu dikenang sampai hari ini. Sampai hari ini. Oke, jadi karena menjadi ya bukan mencari perhatian orang, karena memang profesi mama waktu itu adalah modest designer. Ya. Lalu anaknya ya tentu jadi model. Bukan MPO tapi ya memang jadi pusat perhatian, begitu ya. Nah, saya pun bangga. Nggak sengaja tuh ya. Karena jadi mentalnya tuh mental begini. Kalau ada orang yang melihat saya 1 kali, 2 atau 3 kali saya malah merasa bangga, berarti waduh tertarik dengan aku model bajuku. Cuan. hitungannya cuan. Tapi waktu Kak Iyun kemudian dipanggil oleh majelis, diajak ngomong begitu, saya coba berpikir begini, apakah sempat jadi bahan gosipan kira-kira Iyun? Ya pasti. Pasti gosip itu pasti ada, Pak. Oke, itu enggak bisa dibohongi ya? Pasti ada ya? Itu yang sangat menyakitkan, tapi off the record lah. Off the record. Tapi enggak bisa dipungkiri ya, ada ya? Ya pasti. Oke. Ya sampai hari ini Ayun. Nah, oke. 65 tahun kan GKI Kediri sudah berkarya. 9 Oktober kemarin kita merayakan HUT ke-65 tahun. Dari awal menjadi anggota jemaat sampai hari ini, Ayun pasti tahu bagaimana proses dan dinamika GKI Kediri. Menurut kacamata Ayun, GKI Kediri mengalami kemajuankah atau justru kemunduran? Dalam bidang organisasinya, itu saya sangat mengakui ada banyak kemajuan. Tapi dalam bidang pelayanan antar jemaat itu sangat-sangat kurang. Jadi rasanya itu terkotak-kotak ya. Oke. Ya. Atau mungkin terkotak-kotak gara-gara ada kelompok 1, 2, Yudea apa itu ya Pak, Samaria itu ya. Kalau dulu kan nggak ada begitu. Jadi rasanya kita tuh kompak gitu loh. Apa karena itu saya sendiri juga kurang tahu. Oke. Tapi Ayun merasa ada gap. Ya, antar jemaat ada rasanya ada persaingan. Jadi contohnya aja, waktu saya kan jarang sekali ikut dalam pelayanan komisi. Nah, kebetulan majelis itu meminta saya hanya di Paskah dan Natal untuk menata gereja. Itu pun sudah keluar kata-kata bahwa Yuyun tuh maunya menata gereja tuh peristiwa besar. Sebenarnya saya sudah ngomong sama majelis gimana ya, saya tuh minggu kadang-kadang juga nggak bisa ke gereja. Kalau ada pesta kan kita melayani cateringnya, ada pesta pengantin. Tapi salah satu majelis bilang nggak apa-apa Yun, itu untuk berbuat yang lain. Pokoknya hati dan pelayananmu tetap di gereja. Gitu. Ya sudah, itu yang membuat saya tenang. Itu namanya majelisnya siapa ya? Sekarang yang di Amerika itu Pak Alex. Ya Pak Alex. Sampai saya itu
cerita. Kadang-kadang saya kan merasa nggak enak ya. Ada salah satu minggu. Kalau saya sebenarnya kalau umpama ada acara di Nganjuk umpama ya, begitu dekat dengan gereja, pasti saya sempatkan ke gereja itu. Setelah menata di pesta itu saya pergi ke gereja itu. Tapi kalau waktunya nggak nutut ya, akhirnya kalau nutut ya saya Pak sore mesti ke gereja ini. Kalau enggak, syukur sekarang ada online ya Pak ya, jadi enak. Bisa dimanapun ya. Dimanapun semoga bisa. Semoga merasa nyaman lalu enggak mau ke gereja lagi ya, Ayun. Tapi poin yang saya catat adalah Ayun, dalam kacamata Ayun sebagai seorang jemaat, kita mengalami kemajuan dalam bidang organisasi ya. Tapi antar jemaat itu kelihatannya tapi kok yang kurang mundur ya. adalah apa ya? Hubungan ya Pak. Ikatan ya, ikatan kasih, kekeluargaan. kekeluargaan. Itu sangat menurun. Sekarang lebih terkotak-kotak. Ya, lebih kelihatan terkotak-kotak gitu. Dan lagi saya merasakan kok saya ke gereja kok nggak saling kenal gitu loh Pak rasanya. Jadi kalau dulu mesti kenal Pak, apa karena jemaatnya lebih banyak, jemaatnya lebih ribuan, dulu kan cuma ratusan, saya sendiri belum tahu. Kalau dulu Ayun kenal, kanan kiri kalau ke gereja kenal ya, saling kenal. Kenal Sekarang ya. Ya mungkin ribuan ya Pak ya. Ya, tentu ada banyak faktor, tapi saya bersyukur ada seorang jemaat yang cukup kritis melihat hal ini, yang berani mengatakan ikatan kasih, kekeluargaan, persahabatan justru mengalami kemunduran dengan tentu berbagai macam faktor tadi. Oke. Nah, dalam pengetahuan Ayun nih, hal positif apa sih yang sudah dimiliki oleh GKI Kediri yang harus tetap dipertahankan, yang harus dikembangkan? Hal positif apa saja yang dimiliki oleh kita sebagai gereja? Ya, tentang organisasi itu sudah menjadi baik. Terus dalam penanganan renovasi, pemugaran gereja, perawatan itu harus tetap ya, konstan harus. Jadi gereja kita, dari gereja kebersihan itu harus mulai. Jadi di gereja kalau bersih, bagaimanapun nanti di masyarakat pun, masyarakat jemaat maksudnya tergerak dari toilet, ruangan gereja, sekolah minggu, apa itu harus tetap tertata rapi ya. Kalau belum saat ini mungkin belum tertata ya, kita mulailah. Nah, bentuk gereja kita kan minimalis modern ya. Jadi penataan dekorasi, penataan tempat apapun itu harus kelihatan bersih. Di konsistori sebenarnya bagus. Tapi sekarang sudah mulai kumuh, saya nggak suka lihat itu. Oke, apalagi Ayun? Dari para pelayannya, hal positif apa yang dari majelis jemaat, pengurus jemaat, bahkan mungkin pengurus badan pelayanan, hal positif apa yang Ayun bisa lihat? Ya, semua komisi ya, terus terang mohon maaf. Kebetulan saya kan di BPK Pak, jadi saya lihat itu pengeluaran hampir 75-80% kok di makanan. Zaman dulu tuh nggak ada loh Pak. Jadi kalau kita mau melayani dari rumah ya kita perluin kenyang, di gereja tuh air putih. Nah, kalau ada jemaat yang tergerak, umpama tante-tante, oh anak-anak itu si Yuyun sama temennya itu belum makan ya, besok masih ada ya, kita kirimin. Kadang-kadang ya tergerak, kita dibelikan milah, nasi pecel lah, kalau malam itu puji Tuhan gitu. Jadi itu bisa mengetuk ya jiwa sosial pada jemaat. Untuk orang-orang yang melayani harusnya kita juga mendukung, gitu, harusnya begitu Pak. Ya. Itu yang terhilang saya lihat. Oke. 70-80% adalah untuk makanan. Untuk makanan. Nah, GKI berarti disebut Gereja Konsumsi Indonesia. Ya. Betul. Itu yang seringkali menjadi gojekan dari banyak orang. Ya. Karena gereja seringkali sini makan-makan. Padahal dari makan kan kita bisa belajar tadi, Ayun katakan kepekaan kita melihat yang lain lalu wah tak bagi berkat. Bukan lalu kemudian gereja harus memenuhi semua. Nah, sekarang kalau para ibu-ibu sebenarnya mau memberikan makanan, tapi di situ loh sudah kita waktu laporan tahunan sudah tahu untuk anggaran konsumsi sekian juta. Jadi kita ngapain ngasih anak-anak? Oh sudah ada anggarannya. Nah itu. Karena itu kita mesti kritis ya terkait anggaran makan itu ya. Padahal Wahyu dan yang lain butuh makan juga, Iyun.
Nah, oke, itu hal positif yang Ayun lihat. Sekarang Nah, kalau seperti Wahyu dan ini karena Karel? pekerjaannya ini terus menerus dan ini sekarang ini kalau COVID tanpa Wahyu dan Karel, saya sebenarnya angkat topi sama Wahyu temannya. Oh. Gimana? Jemaat kan yang terlain sedikit, harus kasih makan dong. Ya. Tapi- Bila perlu ambilkan mirasa Iya. nggak apa-apa. Tapi Wahyu tambah gemuk oh Ayun. Ya. Perutnya tambah maju. Berarti nggak makan semalam nggak apa-apa. Iya. Ya. Nah, ada hal positif, ada hal negatif. Tadi hal negatifnya ya soal anggaran. Selain itu soal anggaran makan. Ayun lihat hal negatif apa lagi yang harus kita benahi? Ya itu tadi Pak, jemaat yang terkotak-kotak, ya toh. Sekarang lihat aja saya lihat itu dalam penjualan makanan kalau minggu itu. Komisi ini, besok komisi A, mereka tuh bersaing, sesuk kono lo ngetok nih iku. Nah, ya toh, kita harus ini gantinya. Nah, itu kan sesuatu ya benar ya, itu membangun tapi juga saya merasakan kok nggak membangun, malah persaingan yang nggak sehat saya lihat. Gitu. Dan itu yang kemudian berdampak, komisi ini kudu lebih hebat dibanding Ya, komisi ya, lain. ya. Wilayah ini harus lebih jos dibanding wilayah lain. Seharusnya Pak Mario itu tuh enak seperti dulu. Seperti ibu-ibu A, spesialisnya apa? Ya setiap kali penjualan makanan dia spesialisnya itu keluar. Ibu B sebenarnya sop merah. Ya penjual makan ya dia yang buat. Kecuali mereka mau melempar, membagikan talentanya untuk jemaat semua, jadi diajarin semua bisa. Nah itu lebih bagus. Jadi sampai turun-menurun resep itu bisa bagus. Ya model begitu dari GKI. Sebenarnya kalau mau itu tak rasa ya kita harus coba dulu yang kira-kira masuk itu siapa, mereka diminta mau enggak untuk membagikan resepnya. Ya. Saya rasa banyaklah yang mau. Ya, jadi lebih kalau saya bahasakan harusnya gereja harus memberdayakan. Ya, ya bukan lalu masing-masing kelompok dibiarno terus bersaing monggo bersaing lalu merasa lebih unggul dan lebih benar. Nah, nanti kalau lebih unggul dikatakan bahwa sing duwe gereja. Itu Pak Mario mesti gitu. Oke, ya. Ayun, ini kita masuk lebih luas. Ya. Gereja itu kan dipanggil ya. Dan diutus ke dalam dunia. Artinya gereja itu harusnya tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ya. Tapi juga mesti mau berkarya keluar tidak hanya untuk umat tapi juga masyarakat sekitar. Setuju ya? Ya. Setuju. Nah, sebagai bagian dari gereja, apa yang sudah dilakukan oleh Ayun untuk sesama dan masyarakat luar? Saya merasakan kok nggak ada apa-apanya Pak Mario. Rasanya belum merasakan sesuatu yang baik untuk masyarakat belum. Belum. Jadi biar kalau selama ini masyarakat menilai saya bahwa saya sudah melakukan untuk masyarakat, ya puji Tuhan, saya merasakan biasa yang kita lakukan sebagai umat Nasrani, khususnya membawa bendera GKI, ya itulah. Saya begitu. Berbagi. Saya berbagi. Ya. Termasuk kebetulan kita dengan beberapa orang, kebetulan dari GKI semua, Pak Budi, Pak Kristianto Gunadi, Thomas dan saya, itu kita saat ini lagi jadi di pengurusan Dana Pangrupti. Nah, kebetulan 4 orang ini kelihatannya seperti motornya ya. Sampai ada celutukan orang bilang, aku heran ya, ini Dana Pangrupti DP ini bisa maju kok kelihatannya semua motornya dari GKI. Berarti pendetanya begini dong. Oh ya pasti ya. Pendetanya hebat. Ya. Berarti apa yang ditaburkan jadi diikuti oleh jemaatnya. Ada gerakan untuk keluar. Ya, oke. Dan apakah Ayun menghayati yang dilakukan sampai hari ini seperti berbagi, lalu aktif di lembaga sosial tadi sebagai bagian dari tugas perutusan Ayun? Ya. Betul ya? Ya. Tuhan yang panggil, Tuhan yang memilih. Saya masuk organisasi sosial manapun,
di sekolah, meskipun saya sudah meninggalkan sekolah negeri, tapi masih diminta oleh mantan-mantan guru untuk mengurusi arisan, ya seperti kooperasinya saya ikut. Jadi dengan pengalaman di gereja saya bawa keluar, itu mereka tuh sampai kaget-kaget kadang-kadang. Jadi misalkan biasanya di gereja tuh sekarang ini loh Pak, kalau dulu enggak, untuk ajang bisnis. Saya juga kalau di luar biasanya juga begitu, dapat berapa persen, saya enggak, saya kembalikan lagi. Jadi seperti kita pelayanan di gereja murni. Terus di gereja seharusnya itu, mohon maaf Pak Mario, sekarang ini kalau suruh belanja, saya lihat tuh kok mesti cari 10%, padahal nggak boleh. Kalau kita sudah diberkati Tuhan di luar, seharusnya kembali ke gereja tuh kita mengembalikan talenta yang sudah diberikan atau berkat yang diberikan. Kalau kita talenta kita kembalikan, berarti kalau kita umpama sebagai seorang pedagang, kita diminta untuk belanja apapun, harusnya kita sudah tidak ambil 10%. Jadi meringankan gereja, meringankan rumah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, harusnya begitu. Nah, ada sebuah pengalaman pahit tapi off the record juga di gereja. Banyak pengalamannya dan off the record. Pengalamannya off the record. Ya. Tapi sampai dipanggil majelis juga. Ya, beberapa kali ya. Oke. Nah, tapi saya bersyukur bahwa apa yang dikatakan oleh Ayun ini menarik Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan di gereja, ajaran apa yang kita dengar, yang murni, yang harusnya mempengaruhi kehidupan kita, bahkan membuat kita berdampak, tidak hanya bagi umat sesama, tapi juga bagi masyarakat luas. Dan itulah yang harusnya setiap kita juga melakukannya. Ya toh? Nah, terakhir Ayun bisa bernafas lega kalau sudah terakhir. Nah, santai aja ini. Doa dan harapan apa yang dimiliki oleh seorang Ayun bagi GKI Kediri yang tahun ini berulang tahun ke-65? Doa dan harapan apa dari Ayun? Harapannya GKI semakin maju Pak. Dengan kemajuan teknologi, internet dan segala macamnya itu ikut masuk dan mempengaruhi seluruh jemaat untuk lebih ya, apalagi dengan adanya COVID itu kita lebih bisa menerima firman Tuhan dan bisa melakukan dengan semurni-murninya tanpa embel-embel PPN jika diharuskan belanja. Terus organisasi gereja yang sudah bagus, ya gimana caranya tetap dipertahankan atau ditambah. Segala komisi-komisi itu juga semakin bukan hanya kadang-kadang kita ke gereja karena tertarik karena temannya, bukan, karena kita terpanggil oleh Tuhan. Dan jangan punya pikiran bahwa apa yang diberikan gereja ke kita, tapi apa yang kita berikan untuk gereja, harusnya punya pandangan seperti itu. Ya doanya supaya COVID ini cepat berlalu sehingga kita bisa bergereja kembali muka dengan muka, ketemu Pak Pario, ketemu Pak Ike, ketemu Pak Wahyu, penuh dengan Karel. Itu senangnya Pak, atau jemaat yang lain ya. Dan terima kasih. Harapan saya juga tentunya setiap jemaat mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah yang nyata seperti Ayun, dan juga bagi setiap kita yang memang dipanggil dan diutus Tuhan untuk berkarya di tengah dunia ini. Terima kasih Ayun untuk narasi yang sudah dibagikan. Kiranya setiap kita diperlengkapi untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Ya Pak Mario, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ayun karena sudah membagikan narasi. Kita akan berjumpa di sebelah mata episode selanjutnya. Sampai jumpa. Boleh lambaikan tangan? Ya. Ada banyak kisah tergores manis dalam catatan sejarah. Menceritakan bahwa gereja hidup karena anugerah, di mana setiap jemaat
bertumbuh dan berbuah, hidup bersama dalam persekutuan cinta kasih Allah. 65 tahun kita sudah berkarya. Mari tetap melanjutkan karya bersama, menghadirkan dan mewujudkan kasih Allah di tengah dunia agar Kristus semakin dikenal dan dipermuliakan melalui kehidupan setiap kita. Inilah Sebelah Mata, tetap di Sebelah Mata di episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita.